Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tokoh filsafat Zeno dan ajarannya. Zeno adalah seorang pemikiran Yunani, lahir sekitar 460 sebelum Masehi. Sedikit sekali yang diketahui tentang dirinya. Plato menggambarkan Zeno sebagai orang yang tinggi perawakannya dan berkulit cerah, dan dia disayangi oleh Parmenides. Zeno menjadi terkenal karena beberapa tulisannya yang paradoks sehingga membuat penasaran dan membingungkan para pemikiran semenjak zamannya hingga hari ini. Sebagian besar yang diketahui tentang kehidupannya dan gagasannya berasal dari Plato atau Aristoteles, di mana Plato menyebutnya sebagai seorang pembela Parmenides, sedangkan Parmenides telah menggambarkan Zeno sebagai penemu dialektika dalam karyanya yang hilang fosil. Profesi Zeno memang paradoks dengan pemikiran ini, bertentangan dengan keyakinan atau pendapat mereka. Paradoks menentang konsepsi dasar tentang pluralitas ruangan dan gerakan. Menurut istilah matematika, paradoks Zeno diyakini terpengaruh oleh usaha-usaha Pythagoras untuk mengaplikasikan konsep matematika ke dalam dunia alam. Pemikiran Zeno yang mengandung paradoks itu kemungkinan hilang selamanya. Namun sejumlahnya paradoks yang ditulis Zeno berasal dari Aristoteles mengembangkan dan menolak sebagian paradoks tersebut. Zeno juga terkenal sebagai salah seorang contoh pertama dalam antilogika. Paradoks yang paling banyak mengusik dan membingungkan para pemikiran semenjak 2 milenium yang terlalu adalah karya-karyanya. 1. Pura-pura dan Achilles, 2. Gerakan anak panah, dan 3. Argumen dikotomi. Sedangkan Aristotles menyatakan bahwa paradoks Zeno selalu diulas dan ditulis kembali oleh orang-orang yang menuding karyanya sehingga sulit untuk menyatakan mana yang asli dan mana yang telah ditulis kembali oleh penulis lainnya. Paradoks tentang gerakan yang terdapat dalam pemikiran fisika Aristoteles tidak memiliki kaitan langsung dengan tesis yang dipegang banyak orang bahwa seluruh karya Zeno adalah mempertanyakan keyakinan umum bahwa ada beberapa benda. Namun dapat dikatakan berdasarkan paradoks yang dijelaskan oleh Aristoteles bahwa jika semua itu merupakan karya Zeno, maka tentu akan mempertanyakan pluralitas maupun gerakan. Thomas Aquinas, filsuf abad 13, mengulas komentar Aristoteles mengenai paradoks Zeno dengan berargumen bahwa waktu tidak terjadi dengan cara seketika. Bertrand Harpun, William Russell setuju dengan pernyataan Zeno bahwa dalam sebuah durasi yang tidak seketika, sebuah benda hanya dapat diam di dalam ruangan angkasa, tetapi tidak menyangka bahwa apa yang terjadi di antara dua momentum tersebut. Berdasarkan kenyataan bahwa benda yang melayang di ruang angkasa itu bergerak. Zeno seorang filsafat Yunani kuno yang berasal dari Sidon pada abad 2 sebelum Masehi. Zeno meninggal di Athena, Yunani pada tahun 70 sebelum Masehi. Ia adalah pimpinan sekolah Epikuros yang didirikan oleh Epikuros pada abad 3 sebelum Masehi. Zeno dari Sidon di Athena sesudah tahun 100 Masehi. Menjadi kepala sekolah di Epikuria tersebut dikenal terutama dari dialog-dialog filsafatnya dengan Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf Romawi yang pernah menjadi muridnya. Pada tahun 79 sebelum Masehi, Cicero menjadi murid Zeno dan ia sangat terkesan dengan sang guru. Ajaran Zeno bagi Cicero sangat jelas dan cerdas. Sayangnya sering disalahgunakan kepada seperangkat ajaran yang begitu sepele
dan bodoh. Misalnya ajaran tentang Epikureanisme. Zeno dikenal sebagai filsuf yang sering mencemooh filsuf-filsuf lainnya. Salah satunya Socrates yang disebut dengan sebut badut. Yaitu ajaran Zeno dari tiga. Pertama yaitu kebahagiaan terletak pada kesenangan saat ini dan keyakinan bahwa penikmatan kesenangan tersebut akan berlangsung seumur hidup tanpa introspeksi derita. Yang kedua, derita mengintrospeksinya hanya sebentar saja. Hal tersebut berlaku bagi derita yang berat atau sebuah derita justru mengandung lebih banyak kesenangan daripada sakit jika deritanya justru berlangsung lebih lama. Renungan akan prinsip-prinsip yang akan membuat orang bahagia, khususnya jika ia pernah merasa puas dengan hal yang baik dan pernah dinikmatinya dan tidak ada yang menakutkan, entah itu maut atau dewa-dewa.